Selamat pagi. Baik, di sini aku akan mempresentasikan lagi terkait salah satu codingan. Ya, sebenarnya codingan ini juga sama dengan codingan kemarin, cuman di sini kita akan memakai suatu data atau plot yang mungkin berbeda. Di sini tadi udah aku coba, dan sekarang kita coba buat menggenerate ulang lagi, di mana sebenarnya fungsi juga tetap sama ya. Jadi yang pertama kita bakal import dulu. Jadi kan ini sama aja seperti yang kayak kemarin, di mana salah satu regresi linear adalah salah satu metode paling gampang dalam inversi adalah si regresi linear yang akan kita kaitkan dengan dua data real, di mana data real yang aku ambil dari salah satu buku tentang porositas dan juga resistivitas. Oke, kita akan mengimport dulu NumPy, SNP, terus import juga matplotlib s matplotlib pipe pipe splt, terus import pandas. Oke, udah import, kita akan ngebutnya lagi langsung ke menginput data dan juga ya kita input data dulu ya. Input data berarti data sama dengan itu, langsung aja porosity. Gimana porosity sendiri itu sama dengan 0, apa ini kita masukin 0,10 sampai 0,7, 0,10, 0,15, 0, enter. Sini sebenarnya dan 0,35. Oke, input lagi dengan resistivity ya. Karena kan udah pasti resistivity dan juga si poros itu pasti berbanding terbalik ya. Pasti itu. Oke. 20. Ini 7552. 38. Oke, udah. Jadi kita buat hasil datanya sekarang. Coba kita tes dulu ya. Apakah data kita ini bisa berjalan atau enggak. Mau pakai pandas. Oke, aman. Ini tidak ada data contohnya. Oh, tidak masuk ya. Kita akan langsung aja make an array ya. Convert data to array. Oke. Berarti tadi kalau misalnya array kita pakai npr ya. Coba kayak fungsi numpy. Berarti langsung aja kita pakai X itu adalah satu porositas ya. Terus ini itu adalah si resistivity ini.
Oke, udah kita buat di sini. X, jadi kita akan membuat X sama Y-nya itu adalah salah satu, itu adalah array dari si porositas sama resistivitas. Jadi kita ini dulu ya. Ya udah, udah kita convert. Selanjutnya kita akan ngebuat si matriksnya ya. Cuman sebelum itu coba kita hmm, oh iya, betul, betul. Ya, oke. Sekarang kita akan membuat matriksnya. Cuman sebelum kita membuat matriksnya, kita akan eh coba dulu ya, benar apa enggak. Sebelum kita ini. Nah, kan ini udah dalam bentuk array. Oke, ya, oke udah X ini. Oke, yang kita buat sekarang matriks G. Jadi sebenarnya basic G ini adalah matriks eh sebenarnya matriks yang membuat ada persamaan di sebenarnya MX plus G ya, atau yang bisa disebut adalah matriks Kerner G ya. Dengan adanya si matriks G ini, itu bisa melakukan operasi-operasi operasi-operasi X dan Y gitu datanya. Jadi udah pasti kan kita di sini karena regresi linear kita pasti pakai em, matriks G ini n kali dua kan pasti. Dua itu karena intercept sama slot. Dua kolomnya. Terus kalau n-nya itu adalah si jumlah data yang kita punya, data Y-nya, si resistivity. Oke, kita akan membuat di sini kita akan membuat salah satu ini lagi namanya n data. Ini mana n data sama dengan len, enggak len x tapi seperti lainnya. Bukan len x itu. Data ya. Terus parameternya kita buat juga sama dengan dua. Lalu, nah di sini kita akan membuat si G ini sebagai satu NP zeros, di mana G kemudian masuk, di mana sebenarnya ini nih pembuatannya itu tuh pembuatannya itu sebenarnya kita bisa pakai for, juga kita bisa pakai ya sih looping sih for and while sih sebenarnya pemakainya di sini. Nah sekarang kita akan membuat solve si M-nya berarti. Eh, sorry.
Function M. Oke, ini kita akan pakai M. Ini salah satu rumus yang diajarkan juga sama Pak Dharma. Dimana sebenarnya rumus ini tuh adalah penjabaran dari rumus eh, yang biasanya di ini, yang biasanya dijelasin di regresi linear, iya sama dengan AX plus B ya biasanya, atau I sama dengan MG, yaitu itu juga pakai errornya ya. Error sama dengan bentar. Ini ada, oke, di sini kita akan ngebuat si errornya dulu. Salah satu rumus error ini juga kita bisa pakai plot residualnya. Kalau di sini kita juga akan mengkalkulate di modelnya, model dari si matriks ini, dimana nanti kita akan buat decal bersama dengan G dan dikali sama M. Lalu kita akan ngeplot lagi datanya, plot data model. Nah, di plot ini berarti eh kita akan mulai dari si ini dulu aja, PLT plot X, Y, dengan warna yang mungkin RS. Warna prosesnya mungkin 8. Oke, udah. Pokoknya di sini. Main lagi. Ini adalah salah satu data asli kita ya. Ini perlu ngomong nggak sih di sini? Nggak perlu ya? Eh, itu data itu dan yang satu lagi model ya. Karena kan kita udah mau turun garisnya. Udah, PLT plotnya udah. Kita kan pakai PLT plot. Nah, itu berarti eh sama, sama. If using slide. Oh, sabar.
Sudah itu kita pakai font size-nya jangan gede-gede ya, soalnya kan panjang. Font size itu 10 aja. Terus nggak usah pakai oh ya udah, kalau pakai itu bold. PLT contoh kita bakal pakai PLT X labelnya. Nah, sebelum kita pakai porosity sama aja. Nah, jangan lupa kita akan pakai PLT legend juga. Ya bagus pakai juga PLT grid deh. Jadi agar datanya itu lebih kelihatan akumulatif lah. Untuk PLT aja PLT grid kita akan pakai. Nah, coba kita PLT show aja langsung. Biar siapa tahu mungkin ada yang salah atau apa. Ini sebenarnya udah. Nah kan ini salah satu yang turun ya. Kenapa turun emang karena berbanding terbalik ya antara resistivitas dan porositas. Semakin gede porositas semakin kecil sih resistivitas. Begitu juga kebalikannya. Nah, kita akan nampilin si Y sama dengan dan juga errornya. Itu berarti kita harus pakai, bentar, kita harus pakai ini. TXT. Ini teks ya berarti ya. Slope. Gimana slope sama dengan titik 2F. Koma. Interceptnya itu titik 4F. Oh, langsung itu ya. Inter intercept yang gitu. Error. Oke, kira-kira gini ya atasnya. Nah, ini sebenarnya lebih ke nanti bakal kita kasih tahu dalam si figuran atau eh, dalam grafiknya itu nanti bakal ada tulisan kalau misalnya Y itu sama dengan berapa berapa. Y ini X plus ini sama dengan berapa dan juga error berapa. Ini kan line garis. Ini kayak nanti di slide keduanya, kayak di baris keduanya. Untuk PLT text ini adalah salah satu editan untuk si tag STR-nya ini. Kita show. Oke, kalau gambar apa kayak jadi mana? Di atas nih. Hmm, dia nggak ke atasan. Oke, berarti kita akan kurangin dikit ya di sini. Coba font size 10 dulu, jadi kurang white. Coba size colornya agak ini yellowin terus. Nah ini di sini. Kita kasih 0,4 coba. Kita akan perbandingannya aja dulu.
Oh, hilang deh mah. Correct. Hmm. Oke, yang penting ini udah kelihatan untuk ini sebenarnya min 37 karena dia ke bawah ya slotnya, ini miring ke bawah. Terus kalau untuk interceptnya juga dia positif 1,9,24 emang karena itu salah satu intercept ya. Dan errornya dia cukup besar ya, 7 sekitar 7% ya berarti. 769. Ini errornya juga lumayan. Cuman kayaknya tuh ada di sini deh. Coba ini kita buat jadi 102. Iya betul kan. Agak bawahan. Oke, oke. Oke, jadi kita akan membuat jadi ini lebih ke Y-nya berarti. Tingginya 110 aja deh. Oke, seperti ini. Tahunnya error segitu, persen segitu, dan stop segitu. Baik, sekian. Terima kasih atas yang udah menonton. Selamat pagi.